Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 1 Februari 2024, edisi perdana di bulan Februari. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 31 Januari. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang merasakan manfaat, sudah merasakan keuntungan dari F-Talk ini, dukung kami dengan klik like. Malam ini ada informasi eksklusif untuk penonton F-Talk, khusus untuk penonton F-Talk. Besok pagi ada promo untuk private trading room. Jadi jika Anda mungkin kemarin bertanya-tanya pas promo peer dan peers kok tidak ada promo PTR, nah ini adalah promo PTR untuk paket 3 bulan, diskon 200.000 jadi 800.000 untuk 3 bulan. Jadi silahkan Anda hubungi admin di WA dan di Telegram apabila Anda berminat. Kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ya bisa dikatakan relatif bergerak melemah, tetapi penutupannya hanya 0, sekian ya, 0,0%. Bisa dikatakan ya koreksi ini masih dalam proses, belum ada perubahan sama sekali ya dengan pergerakan hari ini. Jadi belum perlu kita update, masih sama dengan Stockholm, masih sama dengan F-Talk yang kami sampaikan kemarin-kemarin gitu ya. Jadi belum perlu kita berikan update perkembangan. Untuk besok mungkin masih akan melanjutkan penurunan seperti biasa, mix ya, kecenderungannya masih turun. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak, saya masih hold IOTF cukup besar 10 PV, apakah akan hit TP sesuai PTR? Ya, selama dia tidak menyentuh stop loss ya memungkinkan saja. TP2 nya di berapa? Sebentar saya cek, saya juga nggak hafal ya. Jadi kalau Anda tanya PTR TP nya hit atau belum, saya juga nggak tahu ya, nggak hafal karena ya rekomendasinya pastinya nggak cuma ini. Nah, ini TP1 di 190, kami tunjukkan dulu. Nah, ini dia. Kita beli kemarin tanggal 31. Baru kemarin kita beli di 182 gitu ya. Hari ini naik ke 197. TP2-nya di 206, nggak jauh sih ya. Jadi sekarang ini kemungkinan masih proses menuju ke sana. Setelah hari ini mencapai TP1, kemungkinan besok akan mencapai TP2 ya. Jadi kemungkinan saham ini juga masih berpotensi untuk lanjut uptrend karena memang masih secara teknikal masih uptrend gitu ya. Anda lihat di sini juga cukup bagus, dan juga dengan kondisi market yang seperti sekarang ini, saham model seperti IOTF ini memungkinkan untuk terapresiasi karena memang capsnya kecil dan low cost, sangat murah untuk dinaikkan ya. Berbeda halnya kalau capnya besar, size-nya besar, tentu saja modal yang dikeluarkan juga cukup besar. Nah, kalau ketika market itu tidak sedang kondisi bullish ya, tentu saja kita akan cenderung memilih saham-saham mid cap atau small cap seperti IOTF ini. Seperti itu. Selamat buat yang hold saham IOTF. Lanjut ya. Tolong bahas CPRO untuk swing, baiknya beli di harga berapa dan berapa target kenaikannya. Oke, untuk saham di bawah 70 kita nggak rekomend ya, tetapi kalau Anda mau silahkan. Untuk di harga saat ini konsolidasi ya, kalau kita bicara potensi swing tentu saja di resist konsolidasinya yaitu di 57, itu TP terdekatnya. Kemudian untuk kelanjutannya kalau dia bisa naik ke situ berarti ada potensi untuk ke 0,3 ya beberapa kali di sini, yaitu di 55 dengan stop loss ya di 50 gitu ya. Jadi kami sarankan cari yang lain lah. Tapi kalau Anda nggak ada yang lain ya monggo-monggo aja. Bukan karena sahamnya tidak bisa naik, bukan. Tetapi kalau turun di 50 Anda kan repot jualnya, repot ya. Makanya kita nggak boleh merekomendasikan di bawah 70, itu resikonya kalau turun ke bawah 50 ya modalnya ya tidur di situ gitu ya, nggak bisa, susah, bisa tetapi susah dijual. Nah, itu menjadi repot. Kita nggak bisa menangkap peluang yang lain kecuali
seperti yang biasanya kita sampaikan, kalau duit Anda itu tidak terbatas ya, Anda misalkan nyangkut tinggal top up, nyangkut lagi top up lagi, nah itu beda cerita. Kalau kita bicara di Ftalk ataupun di membership, dengan member-member kami ya, tentu saja kita akan bicara dengan power yang ada limitnya, sehingga kita harus memilah mana yang risikonya kita bisa terima. Ya, kalau ini tentu saja ada potensi reward atau potensi kenaikan, namun ya ketika dia ternyata balik ke 50, ya wassalam gitu ya, mungkin tidur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya saya nggak tahu. Yang jelas seperti itu ya risikonya. Kita perlu mengedukasi ini untuk pemula-pemula yang mungkin ya bisa dikatakan belum memahami risikonya. Kita harus kasih tahu itu, karena kita trading itu tidak hanya bicara profit, tetapi juga bicara risk yang nyata. Oke. Siang Pak Yep, boleh tolong analisa ASA secara fundamental. Saya lihat tahun 2021 sempat naik ke 4.000. Secara teknikal, apakah bagus nyicil untuk invest di harga sekarang? Kita lihat ASA. Oke, kita bicara fundamental terlebih dahulu ya. Kenapa saham ini ya bisa dikatakan hancur gitu ya, setelah naik cukup signifikan di 2021, pernah naik sampai dengan 4.000 gitu ya. Pernah kita bahas juga dan kita peringatkan juga di saham ini ya, karena kalau tidak salah kita juga invest di harga yang bawah sebelum dia naik tentunya ya. Oke, kita bicara invest di ASA ya, tentu saja kita bicara waktu itu ya. Kita invest di tahun 2018 ya di harga 200-an. Perlu kita tunjukkan ya. Waktu itu ya, tentu saja sahamnya sekarang udah berbeda ya. Nah, ini kita perlu tunjukkan. Artinya apa? Artinya di masa lalu saham ini pernah like invest. Ya kalau nggak like invest nggak mungkin loh Jeff masuk gitu ya. Tetapi masalahnya udah berbeda kondisinya. Yang ini kita masuk di harga berapa? Di 200 sekian. Kita rekomendasikan tentu saja, sekali lagi, kita hanya merekomendasikan saham yang belum naik. Ketika dia sudah naik, ya saja itu bukan saham pilihan lagi gitu ya. Gitu. Jadi kita waktu itu masuk bersama dengan waktu itu ya, Java dan Cepin sudah keluar tentunya. Cepin keluar di 6 ribuan, Java sudah keluar cut loss kalau tidak salah di 1.800 ya. Tetapi ya sekali lagi, untuk case di saham Adisarana ini menurut kami sangatlah wajar ketika dia naik signifikan seperti ini kemudian dihancurkan, karena memang sahamnya naiknya sudah sangat signifikan. Seperti halnya ya saham yang sekarang lagi ramai seperti Brand ya, nggak ada saham naik terus gitu, nggak ada ya. Pasti akan ada, apalagi saham yang naiknya instan. Ini ASA ini salah satu saham yang relatif instan, walaupun kita mengakumulasinya dari 2018 sampai dengan 2020 akhir ya. Kemudian saham ini melejit naik di 2021 ya. Kita jual tentunya ya. Jadi nggak mungkin kan kita hold terus. Nah, fundamentalnya sekarang apakah sudah berbeda dengan kondisi harga sahamnya seperti sekarang ini gitu ya. Nah, ini sudah berbeda, tentu saja ya sahamnya hancur. Kenapa begitu? Waktu kita invest di 2018 gitu ya, dia punya revenue itu 1,8 triliun dengan bottom line sekitar 108. Kemudian di 2021 ketika dia melesat naik ya, revenue-nya naik 5T. Ya, Anda berapa hitung aja ya, dan jadi sangat wajar naik dari harga kita di 200-an ke harga sekian itu ya. Nah, pertumbuhannya ini sudah mulai mengalami perlambatan, terutama di sisi profitabilitas, di mana profitabilitasnya ini cukup ya bisa dikatakan ya hancur gitu ya. Itulah kata-katanya yang tepat mungkin, karena secara operasional di 2022 itu tiba-tiba secara operasional dia turun 47% ya, berimbas pada laba bersihnya yang turun cukup signifikan juga 27%. Dan dari 100 ya bisa dikatakan waktu kita invest di 2018 dia masih di angka 100 billion.
Kemudian di 2023 ini kemungkinan proyeksi kita di bawah itu. Artinya kan ada kemunduran dari sisi profitabilitas. Sehingga ya di harga sekarang ini yang masih di 700, ya orang kita pernah beli dengan kondisi yang lebih baik di 200 saja, ya sekarang di 700 ya nggak mau, ya toh. Itu. Dan ini secara teknikal ya kemungkinan besar ini masih akan kembali ya, karena kinerjanya pun lebih buruk dari 2018 ketika kita invest secara profitabilitas. Oke, begitu kira-kira. Mau Pak Yev tolong bahas Goto, best price-nya berapa, dan Sido, INDF Pak, thanks, sukses selalu. Kemarin kita sudah bahas Goto, kita sudah bahas Sido juga, jadi silahkan Anda tonton ulang di Telegram. Anda tinggal cari di Telegram gitu, supaya tidak diulang-ulang, takutnya ini bahasnya Goto terus gitu ya. Nah, kita nggak enak gitu. Kita juga kalau ditanyain brand juga nggak mau ya sekarang, karena sudah kita bahas dan masih sama ya. Nah, Anda bisa cari Goto, terakhir kita bahas kemarin malam ya, Goto dan Sido ini nggak perlulah kita ulang-ulang terus ya, kan masih sama kondisinya gitu. Nah, ini Anda bisa tonton ulang gitu loh. Nah, ini ya edisi 31, kemudian ya ini udah sering kita bahas ya, 30 ya. Jadi silahkan, nggak perlu diulang-ulang lah. Nanti Yev ini nggak ada pembahasan yang lain apa? Walaupun memang ditanya. Nah, ini karena ada opsi yang lain, INDF ya kita ambil. Ya, karena sekali lagi ya, kita hanya membahas apa yang ditanya di kolom komentar. Kalau di kolom komentar itu diulang-ulang terus, kalau ada opsi yang lain ya kita akan memilih opsi yang lain seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak seperti terlihat kecenderungan membahas saham-saham itu terus gitu ya. Oke. Supaya lebih banyak lah informasi yang bisa didapatkan gitu. INDF best price gitu ya, pertanyaannya sama gitu ya. Best price untuk trading saya nggak tahu untuk apa, tapi yang jelas nggak ada penjelasan ya, kita anggap best price untuk apa, untuk trading itu aja. Nah, lain kali dijelaskan best price untuk trading kira-kira di harga saat ini berapa gitu. Misalkan kita bicara teknikal dulu, saham Indofood sendiri sebenarnya teknikalnya adalah konsolidasi dan sekarang ini relatif berada di support. Artinya ya bagus loh kalau saham konsolidasi itu sekarang di support. Berarti kita bisa beli ya dengan asumsi, dengan harapan gitu ya, dia bisa rebound ke middle area atau ke resist konsolidasinya. Nah, berapa persen menarik apa enggak gitu ya, pertanyaannya menarik apa enggak, karena ini bicara best price tentu saja di support. Itu adalah best price, karena best price di situ probabilitas untuk naik itu tinggi dengan risk yang minimum. Risknya ini cuma 1,7%, tetapi kemungkinan ya rewardnya nggak besar, karena ini juga saham yang relatif big gaps dan dia konsolidasi ya 8% ke 6.900 ini ya. Kalau Anda beli di harga saat ini best price ya, dengan potensi upside-nya 8% atau TP-nya di 6.900 dengan proteksi di 6.200 seperti itu. Pak Yev, apakah sektor konsumer seperti Unilever akan diuntungkan dengan Pilpres? Saya juga merasa rokok seperti HMSP akan reversal tahun ini. Kalau tidak salah tahun lalu Pak Yev bilang tahun politik rokok reversal. Ya kita lihat aja reversal apa enggak gitu. Yang jelas kami masih melihat kecenderungan dari tahun politik ini akan sangat menguntungkan, di mana ya belanja politik ini kan pastinya akan mengarah ke konsumer juga, peningkatan belanja kampanye sendiri ya, kemudian juga nantinya dengan euforia Pilpres sendiri juga akan men-trigger konsumsi masyarakat gitu ya. Ekspektasi kita seperti itu yang pernah kita alami di 2014, 2019 gitu ya. Kemudian kita bicara sektor konsumer secara umum, ini akan sangat diuntungkan apabila memang prediksi kami Yev Pilpres nanti akan 2 putaran ya. Kami masih meyakini itu dengan potensi yang sangat besar tentunya, apalagi saham seperti Unilever contohnya, saham ini sudah cukup jauh penurunannya
ya, sedangkan Anda tahu fundamentalnya memang turun, tetapi penurunannya saya rasa tidak seturun dari sahamnya, harga sahamnya, sehingga biasa ya harga sahamnya akan menyesuaikan ke ya kewajarannya gitu ya. Nah, di sini saya rasa level penurunan paling maksimal untuk saham Unilever sendiri di 2.800, dan itu kecil kemungkinan ya, tapi ada tetap bisa ya. Dan kemarin sudah tersentuh di level 3.000 kalau nggak salah, Peer dan Peer juga punya ya, di harga yang cukup rendah. Ini sama case-nya dengan saham kemarin Cimori waktu kita ambil di bawah, kemudian saham apa yang kemarin ya lagi turun-turunnya ya, kita beli karena kita punya perhitungan, kita juga punya kalkulasi bahwa sebuah saham ini turun melebihi dari fundamentalnya ya. Kalau kita bicara fundamental, kinerja 2023 memang tidak terlalu bagus ya, sementara ini walaupun penurunannya ya sebenarnya kecil. Kalau Anda lihat Unilever secara global mereka masih tumbuh, masih bagus, cuma di Indo sendiri memang kinerjanya masih menurun tipis. Lihat ya, menurun tipis. Di 2023 gitu ya, revenue-nya di 40 triliun ya, turun ya sekitar 1 T ya. Itu turun berapa persen ya? Ya turun sekitar mungkin ya kurang dari 10% ya. Yang jelas masih cukup ya, bisa dikatakan tidak sedalam penurunan yang terjadi di harga sahamnya. Nah, potensi reversal ini kemungkinan akan terjadi apabila tadi seperti yang kami sampaikan, asumsi kita Pilpres nanti adalah 2 putaran, yang mana kalau 2 putaran itu akan terjadi sampai dengan reversal itu bisa terjadi di kuartal 2 atau kuartal 3. Yang sementara ini memang belum terlihat, itu masih proyeksi, belum terkonfirmasi. Sekali lagi ya, itu proyeksi, belum terkonfirmasi. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk rokok ya sama, itu justru lebih kemungkinan lebih besar lagi untuk reversal. Ya, karena tidak kita akan bahas Unilever aja ya di sini, tapi sudah pernah kita bahas di tahun kemarin ya, prediksi kita, dan kemungkinan juga 2 putaran ini kita sudah sampaikan sejak akhir tahun kemarin ya. Jadi bagi Anda yang nonton mungkin sudah bersiap ya tentunya dengan apabila adanya 2 putaran, apa saja kartu yang Anda pegang ya, seperti itu. Oke, cukup ya. Terakhir ya, Assalamualaikum Pak Yap, semoga Anda beserta tim sehat dan sukses selalu, terima kasih. Dalam prospektus emiten Friend akan menerbitkan saham 171,45 miliar saham biasa atas nama seri D dengan nilai nominal 50 per saham, yang berdasarkan yang beredar akan bertambah menjadi 524 miliar saham. Jumlah saham akan membawa Friend menyalip saham Bumi menjadi emiten dengan jumlah saham terbanyak kedua setelah Goto di bursa. Bagaimana pandangan Pak Yep perihal emiten Friend? Apakah emiten Friend saat ini layak untuk investasi? Tolong dijabarkan investing plan-nya. Terima kasih. Oke. Saham 50 ya, tentu saja ya kita nggak rekomend ya. Nah, apalagi mau Rakisu. Ini Anda harus pelajari juga ya, Rakisu itu nggak asal Rakisu ya. Rakisu itu untuk apa? Kalau Rakisunya tujuan produktif, silahkan. Tapi kalau untuk gali lubang tutup lubang ya, seperti kebanyakan hampir 90% untuk itu ya. Di Indo ini saya pelajari Rakisu ya digunakan untuk gali lubang tutup lubang ya. Yang dikorbankan adalah ya tentu saja pemegang saham ya. Tujuan kita mengikuti Rakisu itu kan untuk agar kepemilikan tidak terdelusi ya. Kepentingan kita hanya itu ya. Sedangkan prospektus dari kinerja setelah adanya lebih banyaknya barang di market tentu saja akan lebih berat untuk dinaikkan, dengan catatan kinerjanya juga gak bagus. Nah, Anda bisa lihat sendiri dia minus ya. Pertama sahamnya di bawah 70, kedua minus. Ya nggak mungkin tuh Jeff merekomendasikan saham seperti ini ya gitu. Jadi kenapa kok nggak rekomendasikan saham seperti ini gitu loh. Saham ada 600 ya saham di bursa ya, kenapa harus ini ya gitu loh. Kecuali di bursa ini cuma ada satu saham ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya Anda beli aja gitu ya. Kita punya keleluasaan, kita punya uang, kita punya pilihan ya. Kalau menurut saya Smart Friend ini bukan pilihan. Sejak dulu kita ditanya invest ini enggak.
Ya karena ya Anda lihat sendiri ini ya. Ya memang di atas dia mengalami pertumbuhan, tetapi di bawah ini hancur ya. Gitu loh. Yang profit aja banyak kok yang bisa dibeli sekarang ya. Yang tumbuh juga banyak, lebih bagus dari friend. Gitu. Kenapa harus friend? Gitu loh pertanyaannya itu. Ya. Jadi kita itu kan uang terbatas, dana terbatas, mata kita cuma 2, otomatis kita akan fokus mencari yang terbaik saja. Kalau nggak bagus ya jangan mempersulit diri sendiri gitu ya. Ini saya nggak usah analisa, lihat seperti ini pasti tidak masuk rekomendasi. Pertama di bawah 70, kedua minus. Ya memang ini kelihatan plus di 2022, tapi ingat ya ini tidak organik. Karena ya dia ini minus ya sebenarnya. Cuma mungkin ada penjualan aset dan sebagainya, silakan Anda pelajari saja. Sehingga di sini ada ada discontinue operasional ya 1T yang menyebabkan dia punya bottom line jadi plus. Ya. Kemudian di 2023 ini makin hancur. Anda lihat ini ya. Mau nyari apa gitu loh. Mau nyari apa? Oke. Gitu. Ya kalau Anda mau spekulasi ya monggo. Tapi kalau kita ditanya ya tentu saja enggak. Oke? Seperti itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Jadi mungkin ya Anda beda pendapat nggak apa-apa. Yang jelas kami sampaikan apa adanya menurut kami seperti itu. Benar atau salah biarkanlah market yang menentukan. Ya, Jeff bisa salah dong. Namanya kita bukan press maker, kita bukan yang punya bursa ya. Kalau ada prediksi kita benar ya alhamdulillah, nggak benar ya wajar gitu ya. Seperti itu. Yang jelas apa yang kami sampaikan tentu saja cerminan dari kinerja yang kami sudah usahakan untuk member kami saja ya. Nggak ada yang naik terus, nggak ada ya, tentu saja ada turun-turunnya seperti ini. Secara natural ya memang seperti ini, nggak ada naik terus investasi itu. Walaupun pilihan kita sudah yang paling bagus menurut kami gitu ya, itu pun masih bisa tidak berhasil. Apalagi kalau kita masuk di perusahaan yang udah jelas-jelas rugi, tidak tumbuh. Ini berbeda kalau trading loh ya, trading berbeda. Trading nggak sama dengan invest. Ini pertanyaan investasi ya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Ya memang tidak semua harus sama dengan kami. Mungkin tidak akan banyak orang yang akan sama dengan kami. Ya, kami mencoba untuk berbeda ya. Jadi ya silahkan Anda nilai sendiri bagaimana kinerja kami. Tadi sudah diberikan ya kinerja Januari, kita bersyukur bisa plus. Laporan kinerja kami Anda bisa lihat di sini. Baik itu PTR ataupun PIR dan PIR semua Anda bisa akses. PIR paling besar 5% bulan Januari ini karena BRIS, BRIS ya. Anda bisa lihat kinerja kami di bulan Januari. Yang bagi yang belum, ini penting ya bagi Anda yang mau ikut ini promo, mau join PTR ataupun PIR dan PIR, harus baca ini dulu. Bagaimana sih layanan PTR? Kinerjanya seperti apa sih? Ada cut loss-nya ya, ini ada cut loss-nya, ada profitnya gitu ya, yang total segini. Jadi supaya nanti Anda bisa membayangkan, oh berapa lama sih hold saham? Ada yang 7 hari, ada yang 15 hari, ada yang 3 hari gitu ya. Semua lengkap di sini ya, berapa alokasi yang digunakan gitu ya. Ini ada nih PV, ini alokasinya ya, belinya berapa, tanggal berapa, jual di harga berapa. Ya, begitu juga dengan PIR semua ada yang dijual bulan ini apa, Bali misalkan ya, ada yang masih di hold ya, ada yang masih floating profit, ada yang floating loss gitu. Semua ada di sini yang dapat Anda pelajari ya, dan tentunya apa saja yang didapatkan ini penting ya, karena masih banyak yang nanya padahal udah jelas-jelas di website itu ada kalau mau baca ya. Apa yang didapatkan? PTR rekomendasi ya, rekomendasi trading tentunya, bukan investasi ya. Instruksi beli sampai dengan jual, nggak mungkin beli tok habis itu lupa, nggak. Semua dicatat di laporan kinerja, Anda bisa konsultasi dan sebagainya. Kinerjanya seperti ini, tidak naik terus, tapi Anda bisa lihat sendiri, Anda nilai sendiri. Oke, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat mencerahkan, terutama untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ke layanan private trading room menggunakan promo ini. Ya, ini promo terbatas sampai dengan tanggal 4 Februari, berarti hari Minggu apa hari Sabtu? Minggu ya. Dan ini untuk 10 member baru
Bagi Anda yang ingin trading bersama Yev, silahkan join PTR melalui admin di WA dan Telegram. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.